Dengan demikian, kita harus lihat pesaing, kenapa dia bisa menjual semurah itu. Perlukah kita menjual dengan harga semurah itu, ataukah lebih tinggi atau lebih rendah daripada pesaing kita? Itu juga akan mempengaruhi produksi kita. Kita harus mengetahuinya, atau kita harus menjadikan itu sebagai acuan kita dalam melakukan produksi. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ketidakpastian lingkungan. Robert Duncan memberi pendapat bahwa ada dua dimensi dari ketidakpastian lingkungan. Dimensi pertama mengenai stabilitas lingkungan. Dimensi kedua yaitu kompleksitas. Ini ada di modul kita juga, bahwa jika ketidakpastian rendah atau low uncertainty, itu elemen lingkungan jumlahnya sedikit, dan elemen lingkungan tidak berubah atau berubah secara perlahan. Ini terjadi jika lingkungan ini berada pada lingkungan yang stabil dengan kompleksitas yang rendah. Jika lingkungan itu stabil dengan kompleksitas yang tinggi, maka terjadi ketidakpastian agak rendah. Oke. Sedangkan jika lingkungannya tidak stabil dan dia kompleksitasnya sederhana, dia terjadi ketidakpastian agak tinggi. Dan terakhir, jika dia sudah tidak stabil, juga kompleks sekali, maka terjadi ketidakpastian yang tinggi. Seperti itu. Kemudian sekarang mengenai tekstur lingkungan, ini lebih jauh mengenai elemen-elemen lingkungan. Yang pertama, tenang acak. Ini sifat lingkungannya, dia itu perubahan jarang terjadi, tetapi jika terjadi akan hanya melibatkan elemen tunggal atau satu elemen dari lingkungan. Selamat datang Mas Aris. Contohnya dari modul yang kita baca, yaitu apotik. Seperti kita tahu, tidak semua orang bisa mendirikan apotik kan. Jadi harus ada izin dari pemerintah, seperti itu. Dan apotik itu membeli atau melakukan pembelian barang-barangnya, obat-obatan semacam itu secara rutin, dan tidak ada sesuatu yang akan membuat tidak ada elemen lingkungan yang akan membuat dia berubah secara drastis seperti itu. Oleh karena itu, tindakan organisasi yang diperlukan hanya perencanaan yang rutin atau konsentrasi pada kegiatan sehari-hari, seperti itu. Kemudian ada tenang mengelompok, diganggu bereaksi, dan kacau. Jika tenang mengelompok ini contohnya yaitu yang perusahaan kimia. Jadi jika dia perusahaan kimia, dia akan mengeluarkan misalnya polusi-polusi dan sebagainya. Itu dia akan mendapat reaksi negatif dari lingkungannya, misalnya dari masyarakat sekitar, kemudian dari pemerintah juga, dan pecinta alam misalnya. Dan mereka akan saling berkaitan, elemen-elemen ini saling berkaitan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan peramalan dan perencanaan untuk mengantisipasinya, dan perlu menghindari perubahan. Maksudnya perubahan ini jika dia mengeluarkan
zat-zat kimia ke alam atau ke lingkungan, dia harus mengantisipasinya ini, mengantisipasi hal tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari hal itu terjadi. Sedangkan untuk diganggu bereaksi, lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi dan sebaliknya. Organisasi berukuran besar, jumlahnya tidak banyak atau oligopolistik, dan tindakannya bisa diamati. Seperti itu. Dan tindakan organisasinya perlu mampu mengamati tindakan dari organisasi lain dan perlu perencanaan untuk mengantisipasi tindakan organisasi lain. Ini perusahaan ini umumnya besar atau oligopolistik karena hanya perusahaan besar saja yang bisa mempengaruhi lingkungan, bukan hanya karena umumnya lingkunganlah yang mempengaruhi dari organisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kacau, tekstur lingkungan yang kacau, yaitu perubahannya drastis dan sering terjadi, dan perubahan ini terjadi dalam elemen-elemen yang mengelompok. Dan tindakan organisasi yang perlu dilakukan yaitu mengenali kondisi lingkungan dan beradaptasi agar organisasi tersebut dapat bertahan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Setelah kita memahami lingkungan itu bagaimana, elemen-elemennya apa saja, sekarang kita mempelajari pengaruh dari lingkungan itu terhadap organisasi. Yang pertama yaitu ketergantungan sumber. Seperti kita tahu bahwa organisasi itu tergantung pada sumber dari lingkungan. Misalnya mulai dari bahan baku, kita tahu kita membutuhkan supplier bahan baku, kemudian ditransformasi, kita membutuhkan sumber tenaga kerja, teknologi, modal, dan lain-lain, sampai dengan produksi, sampai dengan barang itu dipasarkan, kita tergantung pada sumber yang ada di lingkungan. Nah, organisasi itu dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui yang pertama penyesuaian struktur organisasi, yang kedua menguasai dan mengubah kondisi lingkungan. Mohon maaf, ada salah ketik di sini. Sekarang kita masuk ke pertama yaitu penyesuaian struktur organisasi. Nah, di sini penyesuaian struktur organisasi, yang pertama kompleksitas struktur organisasi. Semakin lingkungan itu kompleks, maka struktur organisasi itu harusnya juga lebih kompleks. Jadi misalnya organisasi awalnya dia hanya terdiri atas bagian produksi saja, misalnya perusahaan usaha kecil gitu, dia hanya ada di bagian produksi. Ternyata setelah usaha kecil ini berkembang, dia memproduksi banyak, dan ternyata dengan tidak disadarinya dia menghasilkan limbah misalnya. Tanpa disadari dia menghasilkan limbah, dan hal itu mempengaruhi lingkungan yang pada awalnya waktu dia masih belum berkembang, lingkungan tidak mendapatkan efek negatif tersebut. Nah, oleh karena itu organisasi yang sebelumnya hanya mempunyai produksi saja, dia harus menambah struktur organisasinya, misalnya ditambah dengan bagian lingkungan atau seksi bidang lain yang bertugas pada hal tersebut yang berhubungan dengan lingkungan dan perlimbahan misalnya, seperti itu. Selamat datang Mbak Sulastri, selamat bergabung. Oke, kemudian yang kedua